mantap, hebat-hebat semua ya. Wajahnya berseri-seri, apalagi si Cipta. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, apa biasanya kita lakukan? Berdoa dan bernyanyi. Siapa petugasnya, boleh? Oke, silakan. Oke, kita berdoa dan kita bernyanyi sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, silakan dulu. Terima kasih ya. Oke, baik. Sekarang kita memulaikan pembelajaran kita yang baru. Sekarang kita masuk pelajaran 6, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Namun, absen dulu ya. Coba lihat kanan kirimu, ada yang nggak datang kan? Ada? Kita absen dulu ya. Tenang ya. Oke, baik. Putra Telong Banua hadir? Tidak. Tidak hadir? Tidak. Kenapa nggak hadir dia? Nggak tahu. Suratnya? Tidak. Tidak ada ya. Novinta? Tidak. Ajeng, mana Ajeng? Tidak. Absennya? Tidak. Alwin? Mana Alwin? Oh, mana kabarnya Alwin? Sehat? Sekarang kita masuk pelajaran berikutnya, pelajaran 6, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Nah, coba perhatikan. Nah, karena kita adalah manusia berdosa, tidak bisa melepaskan diri dari dosa kita, karena kita lemah, karena kita hanya manusia biasa, dan kita tahu bahwa hukuman dosa adalah mati. Ya, maut atau mati untuk selama-lamanya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena Allah begitu mengasihi kita, maka Tuhan tidak mau jika ciptaannya itu masuk ke mana? Neraka. Masuk ke neraka. Tuhan mau supaya anak-anak yang diciptakannya, anak-anak Tuhan itu masuk ke surga. Makanya Allah mengasihi manusia. Allah mencari jalan keluar bagaimana supaya manusia itu bisa diselamatkan dari hukuman dosa. Nah, apa yang Tuhan lakukan?
yang sendiri datang dari surga turun ke dalam dunia dan menjadikan dirinya seperti manusia, seperti kita-kita ini. Ya, seperti kita-kita ini, ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya. Sama seperti manusia. Dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Pernah dia lapar. Manusia kan pernah lapar ya? Pernah dia haus. Manusia kan pernah merasakan haus. Pernah dia merasakan kesakitan, sakit. Nah, itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia ini supaya ia langsung bisa berbicara kepada manusia dalam bahasa manusia. Coba kalau ia datang dalam bentuk yang lain, kira-kira bisa kita mengerti nggak? Misalnya Tuhan datang dalam bentuk sinar, bisa kita mengerti nggak apa rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita? Bisa. Justru kalau terlalu panas sinarnya, kita menghindar, kita masuk kamar, kita sembunyi dan seterusnya. Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan datang dalam bentuk ayam. Petek, petek. Ya kan? Bisa kita mengerti nggak apa yang dikatakannya? Tidak bisa. Makanya karena Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka Tuhan harus menjadi manusia supaya manusia bisa mengerti apa yang dikatakannya, apa yang disampaikannya, apa tujuannya. Itu sebabnya Tuhan datang dalam wujud manusia dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sampai di dunia, yang memberitakan firman Tuhan, yang berbicara tentang keselamatan, yang berbicara tentang dosa. Sehingga wujudnya adalah pada akhirnya ia harus rela disalibkan untuk menebus manusia, bukan untuk menebus dosa ya, untuk menebus manusia. Biasanya kalau kita tebus, berarti tebusan itu akan menjadi milik kita. Itulah yang dilakukan Tuhan. Manusia ditebus supaya manusia itu menjadi milik Tuhan. Makanya dia harus disalib, dia menderita, dia ditangkap, dia disiksa. Kemudian apalagi yang dilakukan kepada Tuhan Yesus? Dimaki dia. Apalagi? Dipukul dia. Disalibkan, dipaku tangannya, dipaku kakinya. Ya, ditusuk lambungnya. Sakit nggak tuh? Benar. Pernah coba? Hah? Bukan sakit? Hah? Ya, merasakannya. Pernah nonton videonya? Ketika tangannya dipaku, apakah Tuhan Yesus ketawa ini? Hah? Gimana? Teriak ya kan? Sakit. Ya kan? Ketika kakinya dipaku, apakah dia senyum-senyum? Hah? Tidak. Apa yang dilakukannya? Sakit. Begitu sakit penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Apa tujuannya tadi? Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, ternyata salib itu berguna untuk kehidupan kita ternyata. Ternyata penyaliban Yesus Kristus itu ada manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Kita dibebaskan dari hukuman. Apalagi? Hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Yang tadinya sudah putus karena dosa, kita sudah terpisah karena dosa. Sekarang setelah Yesus disalib, setelah Yesus menebus kita, akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi baik kembali. Itu tujuan penyaliban Tuhan Yesus. Hanya kalau kita mengerti
betapa sakitnya Tuhan Yesus menderita untuk menyelamatkan kita, mari kita syukuri, mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Ya, rajin beribadah. Apalagi? Rajin berdoa, bangun pagi berdoa terima kasih Tuhan Yesus. Apalagi? Mau tidur, mau bangun, mau berangkat ke sekolah. Baca firman Tuhan supaya kita mengerti, supaya kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Apalagi? Ya, kita bersyukur. Banyak caranya kita bersyukur ya. Tidak nakal lagi, ya kan? Ada yang suka-suka memaki selama ini? Ada? Kalau ada, berarti sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus karena telah menyelamatkan kita, kita berhenti lagi memaki-maki orang lain. Kita berhenti memaki teman. Ada yang selama ini suka nyolong? Tahu nyolong? Apa itu? Namanya lagi cuci piring, yang itu nama ya? Bukan dompet mama, ada yang sering diambil, disimpan. Nanti kalau mamanya pulang dia lihat, mana mama di sini? Nggak tahu. Nah, suka berbohong, suka mencuri. Sekarang setelah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kita, mari kita bersyukur dengan cara berhenti melakukan dosa, berhenti berbohong, berhenti mencuri, berhenti mengucapkan kata-kata, berhenti untuk suka memukul teman, memukul orang lain, gitu ya. Begitu cara kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak kami, ditebus dari hukuman dosa, manusia berhutang sebab itu telah menjadi budak dosa, namun dengan kematian Yesus Kristus ia dapat dibebaskan dari hukuman dosa. Hanya dengan kematian Yesus semua dosa manusia dapat ditebus. Tidak ada yang bisa menebus dosa manusia selain Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri yang menjadi manusia. Yang lain nggak bisa menebus dosa. Apalagi kita sendiri nggak bisa menebus dosa kita sendiri. Nggak bisa kita lepas dari dosa. Oh, saya mau lepas aja dari dosa, nggak mau saya. Tidak bisa. Hanya Tuhan. Makanya Tuhan datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus. Kemudian kematian Yesus Kristus di atas kayu salib berarti ini membuktikan bahwa kita telah diperdamaikan kembali dengan Allah. Yang tadinya kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, kita sudah terpisah, ada dosa di tengah-tengah kita. Tapi setelah Tuhan Yesus disalib, dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Akhirnya hubungan kita dengan Tuhan menjadi kembali. Baik, anak-anak, kali pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, Bapak mau tanya, siapa yang dapat menyelamatkan dosa? Angkat tangannya. Wah, Cipta, coba berdiri Cipta. Siapa yang dapat menyelamatkan dosa kita? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Benar? Benar. Mari kita hitung dulu. 1, 2, 3. Wah, Cipta hebat. Oke, baik. Gitu ya. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia. Siapa yang ingin diselamatkannya? Manusia. Siapa yang bisa? Kasih Jasmine, coba berdiri. Siapa yang diselamatkan Tuhan Yesus?
Manusia. Ma? Manusia. Siapa? Manusia. Yang benar? Benar. Benar itu? Benar. Mari kita hitung. 1, 2, 3. Wah, Yasmin bebas. Baik, baik. Terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah mengikuti pembelajaran pagi ini. Jangan lupa dibaca-baca kembali bukunya sehingga apa yang telah kita dengar hari ini boleh bertambah lagi pengetahuan kita, boleh kita baca dalam firman Tuhan, kemudian kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ya, Yasmin, silakan. Kan ada salib Tuhan. Kenapa ditulis di atasnya itu Andri? Imri. Andri. Nah, dengarkan. Di salib Tuhan itu ada tulisan Imri. Siapa yang tahu dulu artinya itu? Ini orang Yahudi. Ini orang Yahudi. Ya. Nah, coba perhatikan. Dulu pada zaman pemerintahan Kekaisaran Romawi, Herodes, pernah dengar Herodes? Benar. Kata Herodes, Raja Herodes. Pernah? Ya. Herodes ini dulu dialah yang menjadi penguasa di daerah Israel sana, di daerah Timur Tengah sana. Nah, ketika Yesus disalib, Herodes kan benci dia kepada Tuhan Yesus. Karena sebelumnya dia sudah pernah mendengar bahwa Yesus itu adalah seorang raja. Seorang raja. Ketika dia ditangkap, mereka mengatakan bahwa dia itu raja loh. Dari Yahudi, dari orang Israel. Nah, makanya ketika Yesus disalib, dituliskan di atasnya Imri. Inilah raja orang Yahudi. Itu artinya, inilah raja orang Yahudi. Makanya ada tulisan Imri di atas kayu salib. Itu inisiatif dari Herodes sebagai ucapan ejekan kepada Tuhan Yesus sekaligus kepada orang Yahudi. Oh, ini rajamu orang Yahudi sudah disalib. Nah, bikin malu aja kita nih. Masa raja disalib? Nah, itu yang ada dalam pemikiran Herodes. Dia tidak tahu bahwa ternyata salib itu adalah penyelamat kehidupan seluruh manusia. Itu artinya tulisan di atas ya. Herodes yang memberikan itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tidak. Oke, baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran kita. Ada yang mau berdoa untuk kita? Di Semarang? Di Semarang mau berdoa? Oke, baik, silakan. Maju ke depan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk keselamatan anak. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk keselamatan anak. Tuhan Yesus baik. Oke, baik, silakan berdoa. Kita mau pulang. Teman-teman mari kita berdoa. Ya Tuhan, apabila kami Tuhan setelah kami pulang ya Tuhan, ya Tuhan supaya kami bisa jadi rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, begitu juga ibu guru kami yang baru pulang ya Tuhan, berkati ya, semoga ya bisa sampai tujuan ya di rumah ya Tuhan.
salam sehat. Terima kasih. Di sini pertemuan kita belajar semua bersama. Shalom. Jangan lupa belajar di rumah ya.